Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul Winter Sonata. Drama ini mengisahkan tentang Kang Jun Sang yang diperankan oleh Bae Young Jun. Dia merupakan seorang anak yang sampai dewasa masih belum mengetahui siapa ayah biologisnya. Jadi ketika dia berada di sekolah menengah atas, dia memilih untuk pindah sekolah dan mencari ayah biologisnya. Nah, dalam proses pencarian ini, di sekolah yang dia tuju, dia bertemu dengan Jung Yoo Jin yang diperankan oleh Choi Ji Woo, dan di sanalah mereka mulai menjalin kisah yang cukup indah. Suatu hari si Jun Sang ini mengajak Yoo Jin untuk bertemu pada tanggal 31 Desember di tempat yang sudah mereka sepakati. Namun si Jun Sang ini tidak kunjung datang gitu teman-teman. Jadi sebelum berangkat, Jun Sang itu mengetahui dari ibunya bahwa ayahnya Yoo Jin itu juga merupakan ayah biologisnya Jun Sang, dan itu membuat si Jun Sang ini cukup terkejut dan juga dilema gitu teman-teman. Akhirnya dia awalnya memutuskan untuk ikut ibunya lagi ke New York. Nah, di pertengahan jalan dia tuh mengurungkan niatnya dan mau bertemu dengan si Yoo Jin ini. Namun dia mengalami sebuah kecelakaan. Nah, dari kecelakaan ini si Jun Sang ini lupa ingatan gitu teman-teman. Jadi diberitakan oleh ibunya kalau si Jun Sang ini sudah meninggal dunia. Jadi semua teman-temannya termasuk Yoo Jin itu taunya si Jun Sang ini meninggal dunia, padahal si Jun Sang ini dibawa ke luar negeri oleh ibunya. Dan karena ibunya tahu kalau misalnya Jun Sang ini hilang ingatan, ibunya kemudian mengubah identitasnya agar si Jun Sang ini juga melupakan kisah masa lalunya yang cukup kelam dan tidak mencari tahu lagi siapa ayah biologisnya gitu teman-teman. Nah, setelah kuliah, si Jun Sang ini kembali lagi ke Korea. Disitulah dia kemudian bertemu lagi dengan si Jung Yoo Jin. Sejak bertemu dengan Jun Yoo Jin, jadi si Jun Sang ini lambat laun mulai mengingat kembali tentang identitas aslinya dan tentang masa lalunya, dan dia kemudian menjalin cinta lagi dengan si Yoo Jin ini teman-teman. Dan awalnya mereka juga cukup bahagia dan perjalanan cintanya juga cukup mulus, sampai akhirnya si Jun Sang ini juga mengingat kalau misalnya dia merupakan saudaranya si Yoo Jin. Jadi ayah biologisnya mereka adalah ayah yang sama gitu. Nah, menyadari hal tersebut, si Jun Sang ini kemudian mulai menjauhi si Yoo Jin lagi, dan di sini dia tuh merasa sedikit kesal karena ternyata ibunya ini berbohong tentang semua itu gitu teman-teman. Jadi ketika dia sudah menceritakan hal itu kepada si Yoo Jin, dan Yoo Jin sudah mengetahui tentang ayahnya yang juga merupakan ayahnya Jun Sang, ibunya ini baru bilang kalau misalnya hal itu tidak benar gitu. Jadi ibunya ini dulunya suka banget ke ayahnya si Yoo Jin. Jadi dia ingin mempercayai bahwa anak yang dia kandung itu adalah anaknya si ayah Yoo Jin gitu. Jadi ibunya itu ingin bertahan hidup dengan menganggap bahwa anak yang dia besarkan itu adalah anak dari ayahnya Yoo Jin gitu teman-teman. Nah, di sini Yoo Jin ini sudah menangis terseduh-seduh dan dia merasa kesal ke ayahnya karena dia menganggap ayahnya ini membuat kisah cintanya dia tuh sangat kacau gitu teman-teman. Nah, ketika si Jun Sang ini mengetahui tentang kebenaran itu, dia tidak bisa mendekati si Yoo Jin lagi karena di sini kondisi kesehatannya Jun Sang itu tidak baik teman-teman. Jadi pasca kecelakaan yang terjadi beberapa tahun yang lalu sebelum dia berangkat ke New York itu mengakibatkan efek jangka panjang yang membuat adanya pembekuan di kepalanya dia atau dikenal dengan hematoma, yang itu menekan beberapa syarafnya dia yang membuat dia berada dalam kondisi yang cukup kritis gitu teman-teman. Jadi beberapa kali si Jun Sang ini mengalami pingsan dan belum ada yang tahu itu hanyalah ayah kandungnya. Jadi ayah kandungnya dia itu sebenarnya masih hidup gitu. Jadi kan yang ayahnya Yoo Jin itu sudah meninggal. Nah, ayah kandungnya dia itu sebenarnya masih hidup gitu teman-teman. Tapi selama ini si ibunya itu menutupi hal tersebut, dan ayahnya ini juga baru tahu kalau misalnya dia memiliki anak dari wanita lain selain istrinya gitu. Nah, dulunya si ayah kandungnya Jun Sang ini sangat menyayangi ibunya Jun Sang gitu, tapi karena ibunya Jun Sang menyayangi ayahnya Yoo Jin, jadi dia tidak mengakui kalau misalnya anak yang dikandung yaitu Jun Sang itu adalah anaknya dia gitu. Ayah kandung Jun Sang di sini terlihat sangat merasa bersalah karena selama ini dia tidak tahu kalau misalnya Jun Sang itu adalah anaknya dia gitu teman-teman. Dan sebelumnya Jun Sang itu sempat menanyakan kepada si bapak
tersebut tentang ayah kandungnya dia gitu, dan dia menjelaskan bahwa misalnya si ayahnya Yujin dengan ibunya dia itu saling mencintai gitu. Jadi si Junsang dari situ juga berspekulasi kalau misalnya ayahnya dia pasti ayahnya Yujin gitu teman-teman. Nah ternyata ketika melakukan tes DNA diketahuilah si ayah kandungnya Junsang ini bukan ayahnya Yujin gitu. Nah di sini dokter menyarankan agar si Junsang ini segera melakukan operasi karena kondisinya ini semakin kritis gitu teman-teman. Nah Junsang menanyakan ketika dia selesai operasi apakah dia akan bisa sembuh, dan dokter belum bisa memastikan hal tersebut gitu karena sudah cukup parah kondisinya dia, dan beberapa kali si Junsang ini disuruh oleh dokter untuk melakukan perawatan secara intensif, tapi si Junsang ini tidak pernah mengindahkan hal tersebut gitu. Nah di sini Junsang ini terus menatap rumah, di mana rumah ini merupakan rumah impiannya si Yujin, dan dia ingin membuat rumah tersebut menjadi kenyataan sebelum dia tidak bisa melihat lagi gitu, karena dia didiagnosis kalau misalnya pasca operasi itu akan ada efek dia tidak bisa melihat gitu teman-teman. Jadi dalam satu malam dia berusaha untuk bisa menyelesaikan sketsa agar bisa membuat rumah yang diimpikan oleh si Yujin gitu teman-teman. Beberapa kali ketika melihat dia sudah mulai ngeblur gitu, jadi dia berusaha untuk bisa mewujudkan impiannya Yujin secepat yang dia bisa gitu, dan dia tidak menceritakan kepada Yujin tentang kondisinya, dan dia memutuskan untuk menjalani operasi di luar negeri. Jadi dia akan pergi lagi dari kehidupannya si Yujin tanpa menjelaskan tentang semua kesalahpahaman yang terjadi dan tentang penyakit yang dia derita gitu. Jadi di sini jadi Junsang itu sangat menyakitkan. Dari kecil dia tidak mendapatkan figur ayah, terus kisah cintanya selalu maju mundur gitu teman-teman. Jadi kayak nggak ada kebahagiaan untuk si Junsang, kondisi kesehatannya juga tidak baik-baik aja gitu. Ini adalah malam dimana dia memutuskan untuk berpisah dari Yujin, bahkan dia mengatakan dia tidak ingin mereka berdua bertemu lagi gitu. Jadi dia meminta Yujin untuk bisa melakukan hal tersebut untuk dia. Meskipun Yujin gak mau, Yujin tetap mengiyakan gitu teman-teman. Nah di sini si Junsang ini sudah mau berangkat ke New York dan Yujin mengejar dia, karena di sini Yujin baru tahu tentang kebenaran yang sesungguhnya bahwa misalnya Junsang bukan saudaranya dan tentang penyakitnya Junsang. Tapi mereka ketika sampai itu sudah telat, Junsang ini sudah berangkat ke luar negeri gitu teman-teman. 3 tahun kemudian akhirnya si Junsang ini bisa mewujudkan rumah impiannya si Yujin ini, dan itu sampai masuk ke kayak artikel gitu karena rumahnya cukup unik teman-teman. Nah dari situlah si Yujin ini langsung ngeh kalau itu pasti Junsang gitu, dan Yujin langsung mengunjungi rumah tersebut. Nah sesampainya di sana Yujin ini sudah melihat si Junsang dalam keadaan tidak bisa melihat, dan itu benar-benar membuat hati dia itu sakit banget gitu. Jadi lama nggak ketemu, ketika bertemu si Junsang ini sudah dalam kondisi yang tidak baik-baik aja gitu, dan mereka berdua di sini nangis gitu teman-teman karena mereka sudah tahu tentang kebenaran yang sesungguhnya, dan Yujin mau menerima Junsang meskipun Junsang sudah tidak bisa melihat gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak, bye bye.